Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutorial kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana caranya menggunakan aplikasi Barjas Desa yang telah saya buat dan sudah ada sedikit perbaikan ya kemarin karena ada beberapa yang tidak sinkron. Alhamdulillah sekarang sudah sedikit baik. Langkah pertamanya kita harus ekstrak terlebih dahulu filenya ya. Di sini filenya sudah terproteksi. Anda sebaiknya membaca dukungan daripada aplikasi tersebut, dimana mungkin ada beberapa hal yang harus teman-teman mengerti juga perihal pengembangan aplikasi ini. Ini tinggal Anda masukkan saja passwordnya, kemudian kita langsung ekstrak saja. Baru di sini saya sudah sertakan juga tata cara persiapannya. Jadi Anda memang diwajibkan untuk memiliki aplikasi Excel 2007 ke atas dan tentunya harus terinstall aplikasi add-in atau add-in terbilang ya. Jadi add-in terbilang ini sudah saya sertakan juga di deskripsi, di linknya. Caranya cukup mudah ya untuk melihat apakah sudah terinstall atau belum add-innya. Anda tinggal masuk ke file, option, kemudian lihat di add-in, kemudian kita coba go. Nah di sini add-innya sudah ada ya. Ketika Anda browse di sini add-innya sudah ada. Jadi tidak perlu di install kembali jika sudah ada. Kemudian saya akan mencoba membuka Barjasnya, aplikasi Barjasnya ya. Untuk aplikasi Barjasnya ini saya sudah sertakan tentunya tadi di link deskripsi. Anda tinggal cari saja. Kita tinggal membuka link tersebut. Nah, di sini kita tinggal apabila terdapat menu peringatan tinggal di enable saja. Kemudian yang paling penting di sini adalah kita mencoba ya untuk add-innya dulu. Nah ini add-innya ini, alamatnya ini bisa Anda copy ya, Anda copy alamatnya ini. Nah setelah itu kita buka di Explorer baru ya. Apabila misalnya di sini Anda tidak belum terinstall aplikasi tersebut. Nah aplikasi add-in itu adanya di sini. Caranya cukup mudah ya teman-teman. Anda tinggal masuk ke aplikasi Barjas tadi, ke yang sudah Anda download tadi, baru kemudian diekstrak. Nah, terbilangnya ini kita tinggal di kopas saja. Anda bisa lihat ya untuk petunjuk-petunjuknya. Ini tinggal di kopas saja jika tidak ada. Kalau sudah ada, ini tidak mungkin karena jendelanya kan terbuka. Jadi tidak bisa di copy paste. Kalau misalnya di paste di sini, ini jelas tidak akan sukses ditimpa semua. Ini tidak akan sukses karena jendela aplikasi yang tadi sudah dibuka. Cukup mudah ya. Kalau belum ada itu bisa. Baru kita browse saja. Yang harus teman-teman perhatikan kembali adalah di sini yang Anda bisa edit itu yang hanya bagian yang warna kuning saja ya. Jadi data Pemdes yang warna kuning, kemudian isian tanggal yang warna kuning, termasuk penentuan hari ya yang bisa diedit juga, data program, kemudian data RAB ya yang di Siskedes, termasuk RAB untuk di Barjasnya.
Jadi kita akan membuat yang sedikit pusing pasti di sininya, yang di RAB nya itu. Kemudian yang bisa diedit juga di sini adalah data untuk pemenangnya ya, dan pembanding seperti itu. Oke, kita coba saja. Ini kita akan mengubah data isian untuk tanggal ya. Tanggal misalnya saya sertakan di tanggal 1 bulan 1. Ini otomatis warnanya oranye karena libur nasional tahun baru. Seperti itu ya. Jadi teman-teman harus memperhatikan tanggalnya ini. Jadi tanggalnya ini tidak boleh tidak boleh di libur nasional, di hari Minggu, hari Sabtu, atau pas cuti bersama. Itu tidak boleh. Nah, artinya teman-teman di sini tinggal edit saja sesuai dengan kehendak teman-teman ya. Ini saya kasih contoh aja yang mudah ya. Tanggal 1 bulan 3 tahun 2004 itu anggaran masuk ke rekening kas desa. Nah, di sini masih terdapat beberapa yang merah ya ketika misalnya diedit. Nah, di sini petunjuknya harus sesuai. Misalnya untuk SPK itu minimal 1 hari, kita coba 1 hari ternyata merah, dicoba di 3 hari. Kemudian untuk adendumnya minimal 7 hari, berarti harus lebih daripada 7 hari. Saya coba di 9, ternyata bagus, tidak merah. Itu di 4, coba misalnya di negosiasinya, undangan negosiasinya minimal 1 hari cukuplah. Nah, di sini kita coba edit di 3 hari, kemudian untuk ininya di 4 hari yang di pembandingnya, kemudian untuk SPP nya kita coba di beberapa ya, itu bebas ya. Anda misalnya di 1 hari ternyata merah semua, ini Anda coba di 3 hari, ini akhirnya bakal berubah. Kemudian yang kita rubah terakhir misalnya ini untuk dokumen, permintaan dokumen TPK, coba di 6, ternyata ini juga hari cuti bersama. Di 3 itu aman. Kemudian ini rubah kembali 4 hari, 5 hari. Nah, 5 hari ini sudah aman. Sementara kalau yang ini itu tidak bisa dirubah ya, karena saya sudah protect biar minimal 7 hari saja untuk pengumuman lelangnya. Kemudian yang bisa Anda rubah adalah data Pemdes. Di sini data Pemdes saya mencoba membuat di desa tetangga, misalnya Cijolang, kecamatannya kecamatan tetap sama, kabupatennya sama. Di sini untuk alamat desanya misalnya di Jalan Desa Cijolang nomor nomor 5. Untuk nomor telepon desanya itu bisa menggunakan nomor HP ya, kalau tidak ada nomor telepon misalnya itu. Alamat emailnya Anda tinggal ubah sesuai dengan alamat email, misalnya di sini Cijolang Sejahtera 2005 misalnya @gmail.com. Untuk kode desanya 2005. Untuk kode posnya tidak ada yang berubah. Nama kepala desanya berubah, Deden Zainal Mutakin. Misalnya ya, ini tidak perlu pakai gelar ya. Untuk cover kasihnya ini namanya misalnya Pak Sunara, misalnya untuk jabatannya ini sesuai dengan ini ya. Kalau kasih kesra atau kasih pemerintahan atau pelayanan itu terserah, jadi ini harus sama sinkron. Untuk ketua TPK misalnya Muhammad Guntur, ini nama-namanya asal aja, yang penting mah contoh ya.
ini tidak sesuai dengan yang di desa. Untuk sekretarisnya Zainal Abidin, itu biasanya dari ini, dari kalau untuk sekretaris biasanya dari LPM. Kalau dari anggotanya itu boleh dari misalnya unsur lain, Karang Taruna atau unsur yang lainnya. Misalnya di sini saya sebutkan misalnya untuk anggota TPK-nya ada Maman Abdul Rahman, ada Atep misalnya. Terus untuk awal surat TPK-nya misalnya 12, karena ini adalah bukan kali pertama misalnya untuk membuat surat TPK tersebut. Kemudian kita beralih ke data program. Data program yang harus kita edit adalah misalnya nama program, ini boleh ya, sesuaikan saja sesuai dengan alamatnya. Terus kalau untuk sumber anggaran ini Anda tinggal pilih saja dan tidak perlu mengetik. Misalnya dari APBD Provinsi Jawa Barat misalnya. Terus untuk tahun anggarannya 2024, untuk tahun pelaksanaannya juga sama misalnya tahun 2024. Terus untuk jenis dokumennya apakah DPA, apakah DPAL, ini disesuaikan saja. Karena ini bukan lanjutan, saya pilih DPA misalnya. Terus untuk ininya bidang pembangunan, untuk bidang kegiatannya. Terus untuk subbidangnya misalnya di komunikasi informasi. Terus untuk nama paket kegiatannya ini misalnya untuk jaringan lokal desa. Terus kemudian Anda tinggal nama paket kegiatannya ini Anda rubah. Misalnya di sini bukan ini ya, pengadaan sarana prasarana balai pelatihan, misalnya di sini saya tuliskan untuk Videotron. Oke, Videotron dan CCTV aja ya. Di sini untuk ininya tinggal dipilih saja apakah 60 hari apakah 30 hari ya, disesuaikan. Terus untuk lokasi kegiatannya Anda tinggal pilih juga, tinggal tulis juga misalnya di balai pelatihan, udah cukup. Misalnya di balai pelatihan, RT RW nya ini disesuaikan ya, disesuaikan dengan kondisi. Terus untuk kedusunannya misalnya kedusunan Cijolang atau yang lain deh biar beda, Cibabat misalnya, nggak tahu di Cijolang ada Cibabat atau enggak. Untuk ukurannya ini bisa menggunakan rumus juga ya, misalnya 2x3 misalnya 6. Nah ini untuk paketnya Anda tinggal pilih saja, ini tidak perlu mengetik. 6 meter persegi. Kemudian di sini untuk data administratifnya, untuk nama kepala desa, untuk alamat kepala desanya, karena mungkin saja ini bakal ada di perjanjian kerjasama, ini tinggal dirubah-rubah saja ya. Untuk alamatnya, PKA-nya misalnya di Jalan Citamiang, Kampung Citamiang. Terus untuk ketua TPK-nya juga alamatnya di Cikaracak misalnya, Cikarakak misalnya. Untuk nomornya misalnya tanggal 14, nomornya bisa dirubah juga misalnya sesuaikan dengan SK PPKD ya. Di sini baru Anda langsung edit ke ini, ke RAB, dimana RAB ini ada RAB Adendum, ada yang di Siskedes, karena biasanya di desa itu RAB yang di Siskedes itu adalah RAB pelaporan, biasanya seperti itu. Ini Anda bisa secara detail ya untuk menuliskan di sini pengadaan misalnya Videotron P4 plus modul misalnya. Terus frame aluminium secara spesifik boleh, atau misalnya tidak secara spesifik misalnya di 07 mm misalnya. Yang lainnya saya tidak begitu merubah ya.
Ini disesuaikan saja dengan RAB, jadi tidak hanya untuk pengadaan barang seperti ini aja, tapi untuk pembangunan juga bisa. Dan yang paling harus diperhatikan tuh nominal ya, nanti si nominal di RAB itu harus sama dengan di RAB Barjas. Nominal yang di yang di RAB Siske itu harus sama dengan yang di Barjas. Jadi ini contohnya saja, ini 6, ini 6, ini terdapat kuantiti yang berbeda ya, karena biasanya secara logika RAB Barjas itu lebih mahal biasanya nanti, karena ada penawaran hingga akhirnya terjadi di adendum. Nah di sini saya kasih contohnya, awalnya 6 meter di RAB Barjas, terus jadi 8 meter di RAB adendum. Kemudian yang perlu diedit kembali atau perlu dirubah kembali, misalnya di sini adalah data pembanding ya. Jadi semua data pemenang atau data pembanding pun ini bisa semuanya diedit. Saya contoh aja, ini data pembandingnya CP Bromip Sejahtera Utama. Di sini untuk kode suratnya BRMF misalnya, atau disesuaikan ya, sesuai dengan itu. Alamatnya misalnya di Cibedug, di Jalan Cibedug, nomor 31. Untuk RT RW nya mungkin sama, untuk desanya sesuaikan ya, ini sesuai dengan domisili CP tersebut. Alamat email disesuaikan, kemudian yang lainnya untuk nama ini ya, nama penanggung jawab atau perwakilan perusahaannya, misalnya Miftahuddin Al-Ghazali misalnya. Misalnya ini adalah pemiliknya ya, langsung direktur. Pekerjaannya disesuaikan dengan KTP ya, sesuaikan KTP. Tapi disarankan jangan sampai perangkat desa ya di sini, atau pegawai negeri sipil, itu tidak boleh. Terus alamatnya ini disesuaikan juga, misalnya di Jalan Cibadug tetap nomornya berbeda, misalnya di nomor 355. Alamatnya mungkin masih di Cijolang mungkin. Terus nah ini untuk nomor suratnya, ini bukan kali pertama, misalnya ini sering dia ini sering ikutan proyek 15 misalnya di sini. Terus untuk data pemenangnya ini saya tidak terlalu banyak merubah ya misalnya, namun ketika Anda mau merubah pun sama ya kayak tadi, boleh. Untuk mempersingkat saja, yang paling penting adalah nomor rekening. Di sini nomor rekening itu wajib ya untuk pemenang, harus menerapkan nomor rekening. Nah di sini misalnya boleh menggunakan nama direkturnya atau siapa yang itu, tapi yang paling bagus itu sih atas nama perusahaan. Ketika harus transfer menggunakan IBC. Sudah. Jika sudah selesai, mohon diteliti kembali, misalnya terdapat kesalahan, itu tinggal diedit saja. Kalau sudah selesai semuanya, Anda tinggal print saja. Di sini tinggal print saja menggunakan Wondershare PDF elemen. Kita tunggu. Nah, di sini dokumen pengadaan barang jasa untuk undangan calon suppliernya, alamatnya juga sudah sesuai ya, sudah sesuai dengan alamat yang tadi disampaikan.
sama, di kop suratnya sama. Ini untuk dokumen kualifikasinya. Terus kemudian ini adalah dokumen penawaran HPS supplier. Nanti sekat-sekat ini nanti kita tinggal atur saja kalau sudah di print ya. Terus ini adalah dokumen pengumuman pemenangnya. Terus ini adalah dokumen untuk perjanjian kerjasamanya. Dan ini adalah untuk nanti company profile yang diserahkan sama ini calon supplier. Ini tinggal simpan aja, misalnya ini sekat, tinggal disimpan. Selanjutnya kita akan print bagian isi ya. Jadi kita menggunakan aplikasi ini, aplikasi Wondershare PDF. Jadi ini untuk mempermudah saja, karena kita akan edit ya. Nanti untuk link Wondershare-nya juga saya saya sertakan juga jika Anda membutuhkan. Nah, ini untuk covernya. Untuk covernya juga sama, kita tinggal print saja. Kemudian cover sudah ya, ini sesuai dengan yang telah kita input. Kita tinggal save as, misalnya di sini cover. Selanjutnya kita ke TPK, kita tinggal print juga. Nah, di sini semuanya sudah ini ya, sudah dibuatkan format-format untuk TPK-nya secara otomatis, dimulai dari permintaan dokumen kepada masing-masing supplier, itu semuanya sudah ada untuk dokumen kualifikasinya. Kemudian ada juga tanda bukti penerimaan dokumen kualifikasinya ada. Terus kemudian ada berita acara pemeriksaan dokumen kualifikasi juga. Kemudian ada juga berita acara pemeriksaan dokumen kualifikasi, karena untuk yang pembandingnya ini tinggal ditandatangani saja ya. Terus untuk permintaan SPH kepada masing-masing supplier ya, ke masing-masing supplier baik yang sebagai pemenang atau pembanding. Terus kemudian ada juga bukti penerimaan suratnya, terus ada berita acaranya juga untuk pemeriksaan. Terus ada undangan yang ditujukan untuk 2 supplier. Di sini sudah saya siapkan juga. Kemudian ada berita acara hasil negosiasi. Di sini sudah saya buatkan juga, termasuk lampirannya. Lampirannya ada. Ini tinggal Anda ditandatangani saja semua dokumen tersebut, jadi tidak perlu capek-capek membuat, karena ini secara otomatis sudah hanya dengan mengetik beberapa saat saja. Ini tinggal di print out dan tinggal ditandatangani saja sesuai dengan ini, termasuk KK ya, kerangka acuan kerjanya juga sudah dibuatkan. Nah, tinggal nanti mengedit saja kop suratnya. Nanti di akhir saya akan praktekkan bagaimana caranya mengedit surat, kop surat. Kemudian ini untuk yang pemenangnya. Untuk yang pemenangnya juga sama ya. Ini nanti kita akan praktekkan juga cara mengedit kop surat untuk pemenang. Sini semuanya lengkap, dari fakta integritas, termasuk penawaran HPS-nya untuk yang pemenang, penawaran harga satuannya, lampirannya,
dan termasuk mungkin revisi harganya, karena ada negosiasi di sana. Yang jelas yang pemenang itu yang lebih murah ya, pastinya yang lebih murah. Kemudian kita akan print juga untuk yang pembanding, untuk supplier yang pembandingnya. Sama ya, semuanya hampir sama, untuk ininya, cuman isinya saja yang berbeda dari data-data yang sudah kita buatkan. Penawarannya jelas lebih tinggi dari penawaran pemenang, sedikit lebih tinggi dari penawaran pemenang. Kita tinggal save juga, simpan. Ini misalnya pembanding, kemudian kita simpan. Dan terakhir kita akan ke perjanjian kerjasama ya. Di perjanjian kerjasama ini, di sini bisa Anda lihat semuanya lengkap dari ruang lingkup pekerjaan, nilai pekerjaan. Ini yang awal ya, SPK yang awal. Ada serah terima, ada cara pembayaran, ada hak dan kewajiban. Kemudian ada juga denda dan sanksi. Ada juga pekerjaan tambahan dan pekerjaan kurang. Penghentian dan pemutusan perjanjian, penyelesaian permasalahan, adendum, ketentuan lain-lain, dan terakhir penutup. Nah, terus di sini adendumnya jelas berbeda di sini, terutama di tanggal ya, terutama di tanggal. Di sini tanggalnya tanggal 13 Maret 2024. Sementara di atas tanggal 4 Maret 2024. Ada selisih sesuai dengan ini 9 hari, ada selisih 9 hari dari tanggal tersebut. Jadi awalnya 4 Maret menjadi 4 tambah 9 menjadi tanggal 13 Maret, seperti itu ya. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir lagi, karena di sini yang jelas tidak akan hari libur atau hari cuti. Semua perjanjiannya, ketika misalnya pengaturan kita di awal, di data awal ini sudah benar. Kemudian kita simpan lagi di sini, saya namakan PKS misalnya. Setelah tersimpan, kita close dulu ya. Baru kita akan gabungkan aplikasi tersebut. Di sini kita akan gabungkan semuanya menjadi dalam satu file, atau kita akan ubah dulu ya, langsung ke tutorial pengubahan. Jadi kita akan mengubah, kita akan membuka data-data yang akan kita ubah kop suratnya. Nah, di sini ada 3 yang harus kita ubah. Misalnya di sini untuk TPK, karena kita belum punya logonya untuk TPK, jadi kita akan menggunakan online ya misalnya. Tapi kalau udah ada mah tinggal di insert saja. Namun ini biar sedikit pengetahuan juga dan berbagi, saya akan buatkan, misalnya di sini saya buka Chrome ya. Saya buka Chrome. Di sini Anda tinggal logo online gratis, atau saya coba langsung saja logo.com. Nah, di sini akan kita langsung menuju ke logo.com. Saya coba sign in saja ke akun saya.
di sini kita akan membuat logo TPK ya. Logo, oh ya, logo untuk ini dulu deh. Untuk pemenang. Ya, contoh ya, ini. Anda tinggal buat sih sebetulnya. Anda tinggal buat. Dan ini Anda bisa langsung download saja. Teman-teman bisa langsung download menggunakan tidak berbayar. Anda tinggal download saja. Caranya mudah menggunakan ini. Kita ke pemenang ya, kita ke pemenang di sini. Anda tinggal masuk ke bagian komen di sini, kemudian klik tab ini. Kita hapus dulu yang sudah ada ya. Baru kita create stem. Ini membuat logo ya. Nah, baru kita atur ini untuk ininya, kita masuk ke kostum. Kita atur namanya misalnya SDU, dan kita atur untuk lebarnya di sini 40 misalnya, untuk ketinggiannya di 30 mili. Secara otomatis kita langsung oke. Baru kita masuk kembali. Di sini langsung tersimpan ya. Kita bisa simpan di area sini misalnya. Setelah itu kita tinggal klik kanan saja. Kita apply to multiple page. Jadi semuanya itu langsung tercap atau sudah ada logonya di setiap lembar. Itu. Kalau mau misalnya untuk keseluruhan kop bisa juga. Jadi kita tinggal masukkan saja, kita sesuaikan ukurannya. Kemudian saya akan coba lagi buat misalnya di sini untuk yang TPK ya. Kita buat yang TPK misalnya. Di sini kita tinggal edit saja karena di sini namanya masih yang punya saya, Urdes ID. Kita edit saja di sini. Klik misalnya TPK. Nah, untuk ininya kita tinggal namanya Desa Cijolang, disesuaikan dengan ini ya. Disesuaikan dengan nama desanya. Baru kita langsung get logo, kita download saja. Ini teman-teman bisa bervariasi ya untuk editingnya di aplikasi ini. Ini cukup bagus kalau menurut saya, cukup memudahkan. Baru kita download misalnya di bagian yang gratisan aja, yang gratisan. High resolution PNG. Setelah terdownload, baru kita buka lagi untuk Wondershare PDF nya. Baru kita sama kayak tadi persis, kita masuk ke stem, masuk ke manage stem, kita add, create, kemudian kita pilih. Di sini kategorinya sama ya, di custom, name-nya TPK misalnya. Untuk ukurannya kita rubah juga sama, misalnya di 40 atau 35 lah, 30 lah, biar nggak ketinggian. 30 mili berarti itu 3 cm ya ukurannya. Kita sesuaikan di sini, misalnya TPK Desa Cijolang. Ini boleh diperbesar secara manual ataupun sesuaikan dengan itu. Kita apply to multiple page. Di sini semuanya ya, semuanya sudah ada logonya. Jadi logo ini boleh secara sedikit ataupun sama, keseluruhan itu boleh, bisa.
kelebihan daripada Wondershare PDF ini. Jadi semuanya sudah ada capnya, kita tinggal simpan. Sekali lagi kita akan praktekkan untuk misalnya yang pembandingnya tadi itu CP Bromip ya. Misalnya kita pilih yang mana ya, ini kita rubah nih, kita edit logonya, kemudian kita rubah namanya aja, misalnya namanya Bromip Sejahtera. Untuk ikonnya ini bisa di apa ya, bisa dicari atau sesuai dengan rekomendasi. Kita coba lihat logo aja, kita langsung download. Download filenya, kemudian kita cari yang transparan saja ya. Oh, ini yang tidak transparan, ada yang transparan, ini seperti ini. Sama seperti tadi, kita tinggal masuk ke command, masuk ke stamp, kemudian kita add create stamp. Ukurannya di sini misalnya 35 misalnya. Berarti 3,5 cm. Kita coba lagi seperti tadi. Kita posisikan, kemudian apply to multiple page. Semuanya sudah ada logonya. Jadi teman-teman, ini cukup mudah ya menggunakan aplikasi Barjas dengan bantuan salah satunya adalah Wondershare PDF ini. Selanjutnya kita akan gabungkan ini dengan combine file with Wondershare PDF. Di sini kita bisa atur mana yang lebih dahulu, atau tidak diatur pun nanti kita tinggal diatur manual ya nanti pas begitu hasil printnya. Ini teman-teman bisa misalnya cover di urutan ke-1, sekat di urutan kedua, TPK di urutan ketiga misalnya, terus oh ya daftar isi. Ini tinggal misalnya Barjas contoh. Teman-teman pun bisa sebetulnya untuk merubah posisi dengan cara menggeser juga biar hasil printnya disesuaikan, tapi ya misalnya ini untuk digeser ke kiri ke kanan itu boleh, namun enaknya sih lebih baik hasil print outnya saja yang kita susun seperti ini. Jadi menggunakan aplikasi Barjas ini hanya membutuhkan waktu kurang dari ini tanpa jeda loh, kurang dari 1 jam. 1 jam sudah selesai. Jadi teman-teman, mudah-mudahan aplikasi yang telah saya buat ini sangat bermanfaat ya buat teman-teman. Terus untuk link downloadnya sudah saya sertakan juga di sini. Untuk link downloadnya di sini. Caranya Anda tinggal klik saja di aplikasi Barjas ini, tinggal klik saja copy, terus kita pastikan di alamatnya. Tinggal download deh, selesai.
selesai. Linknya semuanya ada di deskripsi ya. Jadi link untuk Barjasnya, link untuk terbilangnya, termasuk untuk pendownload PDF-nya juga semuanya sudah ada di deskripsi. Demikian tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Mudah-mudahan ini bisa menambah efektivitas dan efisiensi dalam pekerjaan teman-teman sebagai pelaku administrasi desa. Demikian, saya Ayu Rahimat dari Urdes TV.